Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi kalimatu syukrin. Kalimat syukur adalah alhamdulillah. Mangqalaha an safai qalbin, siapa selalu mengucapkan alhamdulillah itu an safai qalbin, dari hati yang paling bersih, istahaqqa, maka dia berhak ayyadhulal jannah, di hari kiamat berhak untuk masuk surga. Maka alhamdulillah kita ucapkan atas segala macam-macam nikmat, dan tidak ada yang di dunia ini melainkan semuanya adalah nikmat. Jadi nikmat itu bukan suatu perkara yang menyenangkan saja kita anggap nikmat. Justru perkara yang mengusahakan kita, kalau kita bisa sabar, ingat Allah, lebih baik lagi, maka itu nikmat. Kadang nikmat itu tersembunyi di dalam bentuk musibah. Maka kadang nikmat itu tersembunyi dalam bentuk musibah. Kadang nikmat itu tersembunyi dalam bentuk miskin. Kadang nikmat itu tersembunyi dalam bentuk sakit. Maka orang iman, kata Nabi, kalau sakit, sabar, maka dosa-dosanya diampuni. Jadi nikmat dalam sakit itu apa? Dosa diampuni. Kadang tersembunyi dalam bentuk perkara yang menyenangkan. Nah, bahwa nikmat itu dalam bentuk yang menyenangkan, sedangkan kalau tidak menyenangkan bukan nikmat. Pagi ini alhamdulillah kita cobakan kembali dalam majelisnya Rasulullah. Kenapa dikatakan majelisnya Rasulullah? Karena dalam majelis ini disampaikan dulu yang pernah Nabi omong-omong. Apa yang dulu Nabi omong kita sampaikan, itulah hadisnya Nabi. Kenapa kita harus banyak mendengarkan apa yang dulu Nabi sampaikan? Karena semua yang Nabi sampaikan itu adalah nasihat. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang Nabi dulu sampaikan, berarti kita mendengar nasihatnya Nabi. Itulah jalan supaya kita sadar. Semakin banyak kita mendengarkan nasihat-nasihat Nabi, semakin bersih hati kita. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu membawa nur ilmu namanya. Jadi nur itu sumbernya dari dua. Yang pertama nurnya Quran, yang kedua nurnya hadis Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam hadis yang sahih, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, man sabbaha fi duburi kulli salatil ghadat, man barang siapa sabbaha membaca subhanallah fi duburi kulli salatil ghadat, setiap selesai sholat subuh, mi'ata tasbihatin, sebanyak 100 kali bacaan tasbih, wa halala, dan membaca tahlil. Halala itu baca tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, itu tahlil. Bagaimana hukumnya tahlil? Tahlil bid'ah. Lah, kok bid'ah baca la ilaha illallah kok bid'ah? Ada orang bilang tahlil itu bid'ah, sesat.
Jangan asal omong. Tahlil itu apa? Tahlil itu la ilaha illallah. Itu tahlil. Wa halala, dan membaca tahlil mi'ata tahlilatin 100 kali tahlil. Nah, ini hadisnya sahih ini, riwayat Abu Hurairah. Siapa habis subuh baca tasbih subhanallah 100 kali, baca tahlil la ilaha illallah 100 kali, ghufira lahu dzunubuhu, seluruh dosanya diampuni, walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa. La taqnatu mir rauhillah, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Seburuk apapun kita, selama nyawa masih menyatu dengan badan, layak kita itu baik di sisi Allah dengan jalan taubat. Wa tubu ila Allahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang disertai penyesalan dan dengan niat sungguh-sungguh tidak akan kembali lagi kepada dosa yang telah jatuh sebelumnya. Nah, orang itu kalau taubatnya nasuha, disenangi oleh Allah, maka diperintah taubat sebelum taubat nasuha. Taubat, maka kita minta wa taubatan qoblal maut. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Nabi Abu Hurairah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi hadis itu tingkatan yang tertinggi adalah hadis sahih. Hadisnya sahih. Siapa baca tasbih, man sabbaha fi duburi kulli salatil ghadat mi'ata tasbihah wa halala mi'ata tahlilah. Siapa habis subuh baca tasbih 100 kali, baca tahlil 100 kali, ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri, seluruh dosanya diampuni Allah walau sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Insya Allah kita tidak punya dosa sebanyak buih di lautan. Seandainya pun punya, Allah berjanji melalui lisan Nabi-Nya diampuni. Dibaca habis subuh. Bagaimana kalau dibaca selain habis subuh? Ya bagus, 24 jam waktu santai-santainya. Subhanallah. Jadi tasbih itu paling sedikitnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan cepat-cepat subhanallah, 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 subhanallah. Nanti kurang khusyuk. Sambil lagi subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Orang yang banyak mensucikan Allah, Allah akan sucikan dia. La ilaha illallah tahlil. Sambil direnungi, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak saya minta melainkan hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Allah melihat saya. La ilaha illallah. Allah tahu dengan saya. La ilaha illallah itu maksudnya begitu. Lagi santai di mana saja, sedang sendirian, banyak orang, sedang nunggu toko, Pak Yusuf, sambil buat jus Pak Topik, subhanallah, subhanallah, begitu Pak Topik, ngambil gula, subhanallah, motong buah, la ilaha illallah, begitu, terus begitu. Jadi la ilaha illallah, tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ini semua adalah bentuk zikir-zikir kepada Allah
yang boleh dibaca tanpa berbatas waktu di mana saja, hatta sedang buang hajat di WC pun boleh. Hanya saja jangan dilapaskan oleh mulut, dibaca dalam hati. Sedang berak, sedang kencing, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah wa yadkhulul jannah wa huwa yadhhak. Tidak henti-hentinya, kata Nabi, mulutmu selalu basah dengan zikir kepada Allah, pada akhirnya kamu mati masuk surga wa huwa yadhhak, sambil tertawa. Ini kalau orang itu selalu ingat Allah, itulah benteng kita dari maksiat. Kalau tidak pernah ingat Allah, maka hati menjadi hati yang ghaflah, hati yang lalai, sehingga maksiat. Nah ini hari-hari kita dengar nasihat Nabi, akhirnya ingat Allah, ingat Nabi, pengen selamat, pengen ikut Nabi saja hidupnya. Tapi kalau nasihat-nasihat seperti ini tidak pernah didengar, waduh, menjadi orang yang Masya Allah, tidak ingat Allah, tidak menjalankan perintahnya Allah. Kalau diingatkan kepada Allah gak suka, nanti akan terjadi diingatkan tentang Allah, tentang agama, diajak kebaikan gak suka. Tapi kalau diajak maksiat, wah ayo, nah, suka. Jadi suka dan tidak suka itu sebenarnya muncul dari usaha kita sendiri. Bagaimana supaya hati kita ini suka dengan kebaikan? Usaha kita apa? Usaha kita diantaranya adalah tazkiyatun nufus. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, yaitu dengan banyak zikir dan tak pernah lupa sholat. Itu Quran itu. Jadi cara mensucikan hati dengan apa? Banyak zikir, jangan tinggalkan sholat. Kenapa dua disebutkan? Karena kalau orang banyak zikir, hatinya bersih, tidak pernah meninggalkan sholat, maka dia tidak akan meninggalkan ibadah yang lain. Sholat ini nomor satu. Kalau mampu menegakkan sholat, dia akan diberikan kemampuan Allah untuk menegakkan kebaikan yang lain. Orang itu kalau benar-benar sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha anil fahsya wal munkar, membuat seseorang itu oleh Allah dibuat mampu meninggalkan fahsya, perkara-perkara dosa, perkara-perkara buruk, wal munkar, dan perkara-perkara yang keji. Wala dzikrullahi akbar, ingat sesungguhnya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu akbar, adalah perkara besar. Perkara besar itu apa? Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Masya Allah. Nah ini hari-hari 24 jam, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya, harus tidak boleh kosong daripada ingat kepada Allah. Sehingga semuanya kalau sudah disertai dengan zikir, maka semua jadi ibadah. Kita di sawah, kita di kebun, maka pohonnya
karetnya jadi tasbih, buah sawit yang dipanen jadi tasbih. Kalau setiap satu pohon buah ada satu yang kita ambil, atau 2 dan 3, maka setiap satu buah mau kita ambil, sebut dulu nama Allah. Izin ya Allah, ngambil rezeki yang telah Kau berikan kepada saya di pohon ini sawit. Bismillah, ambil. Bismillah, ambil. Bismillah, ambil. Satu pohon 3 biji, 3 buah. 1 hektar itu berapa pohon sawitnya? 100 berapa? 138 kali 3 berapa? Masya Allah, itu baru 1 hektar. Bagaimana kalau 10 hektar? Jadi bentuknya ngambil panen kerja dunia, tapi berbeda dengan kerja dunianya orang yang ingat Allah. Tidak ada yang sia-sia. Justru senang itu pohon sawitnya itu. Jadi tasbih pohon sawit. Digilir, hari ini kita nyebut bismillah, besok Allahumma shalli ala Muhammad, besoknya lagi subhanallah, besoknya lagi Allahu Akbar. Masya Allah, itu kebunnya orang beriman tuh begitu. Yang berkebun, yang lain pun juga seperti itu. Yang berdagang, yang bertani, berjalan, duduk tegak, diatur dalam agama supaya kita selalu ingat Allah. Berjalan di jalan yang datar, baca alhamdulillah. Kalau jalan nurun, subhanallah. Kalau jalan nanjak, Allah. Kalau belok-belok, la haula wala quwwata. Naik mobil juga begitu, belok, la haula wala quwwata. Ibadah semua. Modalnya hidup. Kalau sudah mati nggak ada lagi modalnya, nggak bisa lagi ibadah. Ya, mumpung masih hidup, modal masih diberi. Modalnya hidup, modalnya aman hidup. Maka kita hidup ini bukan kita mau hidup, tetapi masih diberi kesempatan hidup. Berarti saya bukan hidup, bukan kamu. Terus dihidupkan. Berbeda hidup dengan dihidupkan itu. Kalau orang sadar bahwa dirinya dihidupkan, berarti Allah yang menghidupkan. Alhamdulillah masih hidup ya Allah. Nah, itulah yang kita selalu baca setiap bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau hidupkan kembali ya Allah. Padahal tadi saya mati ya Allah. Jadi tidur itu mati sementara. Lalu mati itu tidur yang panjang. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, kalau mau tidur jangan di dunia. Di dunia itu bukan tempatnya tidur. Fa idza faragta fansab. Habis amal yang lain. Kalau mau tidur, tidurnya jadi ibadah. Jadi di dunia ini bukan tempatnya istirahat, di dunia ini tempatnya amal, termasuk ketika tidur, tidurnya jadi amal. Gimana supaya tidurnya jadi amal? Ya harus dimulai dengan zikir dan doa. Mau tidur, bismillah, ya bismillah. Bangun tidur, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah. Alladzi ahyana, Engkau menghidupkan kami ba'da ma amatana, padahal tadi kami mati ya Allah. Nah, jadi tidur itu mati sebentar. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah tempat kita kembali. Kalau sadar kita begitu, gak mungkin kita lupa sama Allah. Adanya kita itu lupa Allah, gak mau taat sama Allah, gak mau menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena kita itu nggak pernah ingat sama Allah. Kenapa kita tidak bisa ingat kepada Allah? Karena terlalu tebal hijab yang
menutupi hati. Hijab itu tabir yang menutupi, terlalu tebal, lapis yang menutupi. Apa lapis yang menutupi itu? Dosa. Setiap dosa dikerjakan, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, dititik oleh Allah hatinya dengan satu titik hitam. Kalau dia istighfar, dihapus oleh Allah. Kalau tidak mau istighfar, malah nambah lagi, dititik lagi, nambah lagi, dititik lagi, nambah lagi, dititik lagi. La saghair ma'al istimrar. Dosa itu kecil tapi terus menerus, bukan kecil, itu besar kata Nabi. La kabair ma'al istighfar. Dosa itu besar, tapi kemudian kamu istighfar, diampuni oleh Allah. Maka kita saling ingat mengingatkan di antara kita. Banyak istighfar, banyak taubat. Saudaraku, ayo kita kembali sama Allah. Saudaraku, renungkan hidup kita ini. Sudah tua kita, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kapan kita mau taat sama Allah? Nah, itu. Omongin diri kita, Masya Allah. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang mau mensucikan dirinya dengan apa? Wa dzakara isma rabbih fasalla, dengan banyak zikir dan tak pernah lupa sholat. Untuk itu kalau kita diberi semacam yang seperti ini, maka kita betul-betul merasa diuntungkan. Terima kasih ya Allah, karena cintamu kepadaku Engkau menjadikan mulut saya berzikir kepadamu. Karena cintamu kepadaku, Engkau jadikan kedua mata saya mampu melihat kebaikan saudaraku. Sebaik-baik orang, sebaik-baik saya masih baik orang. Seburuk-buruk orang masih buruk saya. Itu. Sebaik-baik saya masih baik dia. Seburuk-buruk dia masih buruk saya. Astagfirullah. Jadi kalau kita ini ngaku kita ini buruk, mau istighfar. Sebaik-baik saya masih baik dia, maka saya akan lebih lagi untuk meningkatkan agar sama dengan dia. Setelah sama dengan dia, masih ada lagi yang lebih baik dengan dia. Terus begitu. Akhirnya kita tidak sombong. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi dalam sebuah riwayat itu diceritakan ulama dahulu itu yang bernama Abu Soyat itu ahli ibadah, terlalu banyak ibadahnya. Terus pertanyaannya, yang dimaksudkan dengan nafsu dengan ibadah itu apa? Sehingga ketika ditimbang diriwayatkan Abu Soyat itu amal ibadahnya itu ringan. Pertanyaan di sini, ibadah yang nafsu dengan ibadah itu bagaimana? Kriteria yang dikatakan nafsu dengan ibadah. Kalau misalnya ria, mungkin kita sudah bisa paham ria, takabur, ria, ujub, segala macamnya kan. Tapi ini dalam riwayat itu diceritakan tentang nafsu terhadap ibadah itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Nafsu itu inna nafsa la'ammaratun bisu. Quran. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu dalam ibadah itu adalah beribadah tapi niatnya tidak karena Allah. Karena nafsu, karena kesenangan yang diharapkan di dunia. Itulah makna riya.
Jadi nafsu karena ibadah itu riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar. Maka walaupun ibadah tapi karena nafsu, bukan karena Allah. Itu nafsu dalam ibadah. Jadi ibadahnya karena nafsu, bukan karena Allah. Maka tak sampai kepada Allah, sehingga walaupun kelihatannya banyak, jadi ringan. Jadi ringan. Bahkan ringan itu masih untung. Bahkan sudah banyak tapi nggak dapat apa-apa. Itu maksud nafsu dan ibadah itu maksudnya nafsu. Dalam ibadah itu maksudnya ibadah karena nafsu, bukan karena Allah. Kenapa nafsu itu ammarah bisu? Selalu mengajak kepada keburukan. Apa keburukan? Tidak karena Allah itu keburukan. Ngaji kalau tidak karena Allah itu keburukan. Maka semua diperbaharui niatnya lillahi ta'ala. Kunci pertama perbaikan semua dalam setiap amal agar amalnya itu tidak karena nafsu. Dicek dulu hatinya. Sebelum amal apakah masih karena Allah? Di saat amal apa masih karena Allah? Setelah amal apa masih karena Allah? Kalaupun 3 perkara sudah ada, sebelum beramal masih karena Allah, di tengah amal terus sepanjang amal sampai selesai masih karena Allah, setelah selesai pun karena Allah, maka habis itu pun masih istighfar, astagfirullah. Setelah itu habis sholat, kita sholat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, imaman yang jadi imam, makmuman yang jadi makmum lillahi. Nah, lillahi ta'ala. Itu supaya bukan karena nafsu, lillahi. Tepis. Kalau masih misalnya ada bisikan-bisikan karena nafsu, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Setelah takbir sepanjang niat, sepanjang sholat sampai salam, terus lillahi ta'ala, hatinya itu lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lillahi ta'ala. Alhamdulillah, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima ya Allah sholat saya ini, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Sudah, semampu itulah saya ya Allah. Selebihnya terserah Engkau. Nah, udah itu. Kita nggak tahu apa diterima atau tidak. Nanti, pokoknya terserah itu. Serahkan dulu sama Allah. Itulah kemampuan saya ya Allah. Selebihnya terserah Engkau menilai. Lalu setelah salat, astagfirullah. Itu. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, sayyidina bil taqwa wal istiqamah, sayyidina bil ahlakil karimah wa ahtimna bi husnil khatimah. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil warzuqna mutaba'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'ala ad-dawam hatta nalqaka wa anta radin 'anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.